Siapa khatam Nabi itu? Ahmad. Siapa Ahmad itu? Al-Amin. Demikian. Shalom Sobat Kurikus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan, menyaksikan satu cuplikan video dari Ustadz Kainama. Ustadz Kainama ini live bersama dengan mu'alaf asal Malaysia, dan pada waktu mereka live itulah mereka mengutip ayat Alkitab baik dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Nah masalahnya adalah ketika mereka mengutip ayat Alkitab sudah pasti ngawur nih. Mereka pasti akan menafsirkan dengan sembarangan, walaupun klaim mereka ini bukan menafsir. Tetapi kita akan melihat bersama-sama, karena pada akhirnya Ustadz Kainama mengatakan bahwa di dalam Alkitab sudah ada nubuat tentang Nabi Muhammad. Ya usaha Ustadz Kainama memang sangat-sangat ya kasihan begitu ya. Dia betul-betul mencari nubuatan tentang nabinya di dalam Alkitab. Nah, kita akan bahas bersama-sama dan saya akan menjelaskan secara sederhana terkait dengan ayat yang dikutip oleh Ustadz Kainama ini. Mari kita dengarkan cuplikan videonya. Oke, sudah dibuka. Akan dibukakan semua. Kata menggenapkan dalam bahasa Ibraninya adalah khatam. Khatam. Ya. Akan ada masanya. Kedatangan yang maha kudus. Siapa dia? Khatam. Khatam. Artinya apa? Ke bawah lagi. Ini primitive root ya. Sudah tidak ada lagi rootnya. Khatam. Ke bawah lagi. Ke bawah. Termeterai. Termeterai. Dimeteraikan. Dimeterai. Memeteraikan. Memeterai. Dibubuhi meterai. Diikat dengan mengejutkan. Menahannya sehingga tidak memeteraikan. Seal up, menggenapkan, tutup, habis. Seal up, seal up, tutup. Siapa itu? Buka yang tadi ayat Danielnya. Setelah menggenapkan, ini bukan tafsir. Saudaraku Kristen dan Katolik yang menyaksikan tayangan ini, para ahli teologi Alkitabiah, Bible, aku mohon maaf, ini bukan tafsir. Ini aku baca dari tafsirmu sendiri. Ya, mana tadi Daniel 9:24 tadi itu yang angka. Ya, aku tidak menghina. Aku tidak menghina, tidak. Aku menghormati, aku memuliakan saudaraku yang beragama Yahudi dan beragama Kristen Katolik. Aku menghormati. Ini pengalaman Kainama. Kitab Daniel bilang, akan tiba waktunya semua kefasikan dan dosa akan diluluh lantakan, dibuka dan dibawa kembali ke dalam kebenaran sejati, rahmatan lil alamin, oleh khataman nabiyyin. Khatam nabi, siapa dia? Ferruah Ahmad. Dalam bahasa Hebrunya itu Ahmad itu karena dia ada nikud syar'i, jadi dibacanya bukan Ahmad tapi ada haknya, ada H-nya di tengah, maka Ahmad. Khatam Nabi Daniel 9:24. Lalu John 16:13. Yohanes 16:13. Siapa khatam Nabi itu? Ahmad. Siapa Ahmad itu? Al-Amin. Demikian. Oke, siapa Nabi itu? Ahmad ya. Siapa Nabi itu? Al-Amin ya, gitu Ustadz Kainama ini. Ya, di sini Ustadz Kainama ini menunjukkan seperti orang cerdas begitu ya. Dia menunjukkan kualitasnya supaya diakui. Wah, ini orang hebat ini, dia pakai bahasa Ibrani begitu ya. Dia kelihatannya unjuk kemampuan begitu ya, sehingga diakui oleh mu'alaf yang menyaksikan. Mereka tercengang begitu ya. Nah teman-teman, itulah kebiasaan dari Ustadz Kainama ini. Nah ketika dia mengatakan ini bukan tafsiran, dan dia mengatakan saudaraku orang Kristen dan orang Katolik ya, yang beragama Kristen, beragama Katolik, ini bukan saya nafsir ya, tapi itu yang tertulis di dalam Alkitab. Nah teman-teman, kata-katanya itu begitu halus ya, begitu halus, dan ini mirip sekali seperti Yesus ya, bersama dengan para murid. Salah satu yang mengkhianati dia yaitu Yudas ya. Yudas itu mencium Yesus ya,
padahal dia punya niat untuk menjual Yesus ya. Ustadz Kainama kelihatan kata-katanya itu manis sekali, tapi menyesatkan, jauh dari apa maksud daripada teks tersebut. Nah teman-teman, untuk menjelaskan ini saya akan mengajak kita melihat gambaran sederhana, penjelasan sederhana terkait dengan teks Alkitab yang dikutip di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-24. Nah, tetapi kita perlu membahas keseluruhan teks itu maksudnya seperti apa. Nah, saya akan bacakan untuk lebih jelasnya kepada kita ya. Nah, bangsa Israel telah mengalami penderitaan begitu lama karena harus menjadi bangsa buangan di negeri Babel ya. Ini terjadi akibat dosa-dosa mereka sendiri. Daniel yang masuk dalam bilangan orang-orang yang terbuang merasa prihatin dengan nasib bangsanya. Dia tidak ingin bangsanya terus-menerus menderita sengsara, seolah tak ada harapan bagi masa depan mereka. Karena itu, ia berdoa kepada Allah, bergumul akan kelangsungan hidup bangsanya. Itu ayat 20. Maka sebagai jawaban, Tuhan berbicara melalui malaikat Gabriel ayat 21 dan 22. Lalu ia menjelaskan bahwa akan ada 70 kali 7 masa saat Allah menggenapi rencananya untuk memulihkan Israel. Kita tahu Israel dibebaskan dari Babel itu sesudah 70 tahun dalam pembuangan. Nah, ayat 24 inilah yang dikutip oleh Ustadz Kainama. Kata penggenapan di sini dia artikan itu adalah penggenapan nubuat tentang Nabi Muhammad ya. Nah, lanjut ya. Penunjuk masa secara jelas ini tegas menyatakan bahwa Allah berdaulat atas sejarah, mengatur masa secara sempurna saat ia mendisiplin umatnya. Juga terkait dengan tindakan penebusan yang akan ia wujudkan dalam kematian Sang Mesias. Itu ada ayat di dalam 26. Jadi keadilan Allah terlihat dan dia menghukum orang-orang yang tidak taat. Itu sebabnya orang Israel dibuang ke Babel ya. Dan selama 70 tahun mereka bersama-sama di sana, dan pada waktunya lah Tuhan akan menyelamatkan mereka, menebus mereka. Dan di situ sekaligus juga nubuatan tentang sang penebus itu, yaitu Sang Kristus ya, Mesias ya. Nah, itulah sebabnya di sini salah dan ngaur sekali Ustadz Kainama mengatakan itu adalah nubuat daripada nabinya. Nah, saya akan mengutip satu ayat Alkitab di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 yang dia kutip. Nah, dia merujuk dari ayat Daniel pasal 9 ayat 24. Itu rujukan dalam PB itu adalah Yohanes pasal 16 ayat 13. Nah, saya baca untuk kita semuanya. Tetapi apabila ia datang. Nah, mungkin ia datang bagi Ustadz Kainama ini adalah nabinya ya. Tetapi di sini sangat jelas sekali ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi teman-teman, sangat jelas ayat yang dikutip ini adalah nubuat tentang roh kebenaran. Ya, Kristus akan datang dan juga Roh Kudus akan datang untuk apa? Menggenapi rencana Allah. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Tidak ada. Jauh banget. Dan Anda berusaha seapapun, sekuat tenaga apapun ya, bahkan mengais-ngais di dalam Alkitab, Pak Ustadz Kainama ya, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Karena Alkitab tidak mengenal Nabi yang Anda cari itu. Ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, nah, di sini kita perlu belajar Alkitab, baca Alkitab dengan benar, supaya kita tahu kebenaran, sehingga kita tidak mudah disesatkan ya. Tuhan memberkati kita, berjaga-jaga dan berdoalah, karena si iblis selalu berjalan sekeliling menyesatkan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat. Shalom.